Shalom, selamat pagi Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini untuk mendengarkan renungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu membebaskan kami dari belenggu-belenggu yang mengikat kami. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Pemberesan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Pemberesan adalah langkah yang harus kita lakukan bila kita berbuat kesalahan, supaya kuasa penebusan dapat terjadi di dalam hidup kita. Kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan supaya si pendakwa, yaitu si iblis, tidak mendakwa kita lagi. Kita harus bereskan kesalahan kita. Pemberesan harus dilakukan supaya belenggu-belenggu si jahat dan cengkraman si jahat dapat terlepas dari diri kita, sehingga kita dibebaskan menjadi orang-orang yang merdeka. Saya akan menceritakan kesaksian hidup saya yang sangat creepy, yang menakutkan, dan ini benar-benar terjadi di waktu yang lalu ketika saya belum melakukan pemberesan. Siapa dari bapak atau ibu yang pernah ditindih oleh kuasa jahat selagi tidur? Di mana tubuh tidak bisa dikuasai, mau meminta tolong tapi tangan tidak bergerak, mulut tidak bisa digerakkan. Saya sering ditindih oleh kuasa jahat. Dalam seminggu pernah sampai 5 hari berturut-turut. Pada waktu tidur saya ditindih, sehingga saya menjadi takut untuk tidur. Dan saya merasa lelah karena harus melawan kuasa jahat itu supaya pergi. Lalu saya menceritakan hal ini kepada Cihensan. Cihensan berkata, "Apa pernah kamu ngomong mau mati?" Dan Cihensan memberikan nasihat supaya saya harus melakukan pemberesan dengan mengeluarkan suara supaya si iblis mendengar dan tidak dapat mendakwa saya lagi. Akhirnya saya mengikuti nasihat Cihensan. Saya datang pada Tuhan, saya minta ampun atas kesalahan saya, dan saya ceritakan ketakutan saya, dan dalam doa itu saya mengucapkan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya. Sekarang saya milik Tuhan Yesus seutuhnya. Setelah saya melakukan pemberesan, saya selalu tidur tanpa gangguan roh jahat. Tuhan Yesus melindungi saya dan mengcover saya setiap hari. Judul ini saya dapatkan ketika saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya bagikan supaya setiap orang dapat merasakan kuasa penebusan-Mu?" Dan malam harinya, roh jahat itu menindih saya lagi. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya ditindih? Apakah ini belum beres?" Akhirnya keberanian saya untuk membawakan judul ini pun menjadi berkurang. Lalu saya mendengar firman Tuhan. Di situ saya dikuatkan kembali. Firman itu seperti berkata kepada saya, memang iblis berusaha mengintimidasi supaya saya tidak membawakan judul ini, supaya orang lain tidak merasakan kebebasan yang Tuhan beri. Memang itu yang iblis mau, supaya belenggu-belenggu itu tetap mengikat, cengkraman-cengkramannya tetap mencengkram. Dia nggak mau setiap orang terbebas. Akhirnya saya bilang, "Oke Tuhan, saya akan bawakan."
Hari ini, renungan ini saya bawakan supaya setiap orang yang mendengarnya dapat terimpartasi dan belenggu-belenggu si jahat, cengkraman-cengkraman si jahat itu dapat bebas dari hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penebusan-Mu dalam diri Meiling. Saya sekarang adalah orang yang merdeka. Meiling mau berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini. Bebaskanlah mereka dari belenggu-belenggu mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.